Halo para kaum intelektual, selamat datang di channel saya, channel Yosia Dian Purnama Mintrayadi. Ya, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu fungsi pemerintah di dalam mata kuliah ekonomi publik. Ya, yang berikutnya yaitu saya akan mengulas tentang fungsi pemerintah. Ya, di dalam pemerintahan ada dua sistem perekonomian yang terkenal secara ekstrim atau garis keras begitu, ada sosialisme murni, ada kapitalisme murni. Jadi ada dua aliran sistem perekonomian yang garis keras, ya ada dua, jadi ada sosialisme murni, ada kapitalisme murni. Nah, berikutnya, jadi di dalam perkembangan sistem ekonomi dunia dan peran pemerintah khususnya dalam perekonomian saat ini ada 4 hal yang harus kita cermati bersama. Yang pertama, saat ini tidak relevan lagi negara menerapkan sistem ekonomi secara murni, ya. Yang tadi saya katakan sistem ekonomi yang garis keras, ada sosialisme murni, ada liberalis murni atau kapitalis murni. Yang ada hanya kombinasi. Mengapa? Karena memang seluruh dunia ini negara-negara di dalam seluruh dunia ya maksudnya ya, itu menerapkan kerjasama internasional. Jadi masing-masing negara tidak bisa mutlak menggunakan sistem ekonominya sesuai dengan idealisme mereka sendiri. Contohnya Rusia. Rusia merupakan penganut sistem ekonomi sosialis. Terkenalnya begitu, tapi dia tidak akan bisa bekerja sama dengan negara lain kalau dia kekeh atau tidak bisa fleksibel, ya, hanya menggunakan sosialis terus begitu. Jadi tidak bisa satu negara seperti itu. Yang ada dia tidak akan bisa bekerja sama dengan negara lain. Padahal esensinya satu negara itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus eh, juga bekerja sama dengan negara lain sebagai bagian dari perdagangan internasional. Gitu. Nah, yang kedua, pemerintahan senantiasa mempunyai peran dan fungsi strategis. Bagaimana bentuknya? Jadi, eh, pemerintahan tersebut sebagai pengatur kegiatan perekonomian. Contohnya memberikan regulasi, peraturan, gitu ya. Yang ketiga, semua pemerintahan menginginkan adanya kesejahteraan ekonomi warga negaranya dan stabilitas politik. Tentu saja ini sudah menjadi hal yang umum dari sebuah pemerintahan, bagaimana kesejahteraan ekonomi warga negaranya itu menjadi tujuan utama sebuah pemerintahan itu dijalankan. Ya, jadi sudah secara umum kita tahu semuanya. Yang keempat, jadi tadi ada hubungannya dengan poin yang kedua, peran dan fungsi strategis itu ada dua kecenderungan. Ya, yang keempat ini pemerintah berperan sangat besar dalam perekonomian, cenderung sosialis, dan pemerintah berperan sangat terbatas dalam perekonomian, cenderung liberalis. Nah, bicara negara kita Indonesia, kira-kira yang mana ya? Ya, Indonesia merupakan penganut sistem yang gabungan. Jadi Indonesia juga tidak terlalu besar, pemerintah Indonesia tidak terlalu besar perannya dalam perekonomian, tapi ya juga dia pemerintah itu sebagai pengontrol lebih tepatnya ya, pengontrol kegiatan perekonomian. Jadi menetapkan harga seperti standar yang seharusnya, kemampuan masyarakat, dan juga memberikan fasilitas publik sebagai penunjang kegiatan perekonomian seperti itu ya. Jadi
peran pemerintah di sini sebagai pengontrol kalau kita bicara negara Indonesia. Nah, yang berikutnya ada pandangan klasik dari seorang tokoh ekonom Adam Smith ya. Nah, ini menurut apa yang ditulis oleh Suparmoko, ada 3 fungsi pemerintahan. Yang pertama, memelihara pertahanan dan keamanan. Yang kedua, menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga, menyediakan barang-barang umum. Nah, kita akan membahas bukan poin 1, 2 atau A dan B, tapi poin C, yaitu menyediakan barang-barang umum. Nah, berikutnya, nah di sini barang-barang umum itu terjadi ya, di mana ada satu tempat atau satu ruang ya yang disebut pasar. Jadi barang-barang itu ada di pasar, baik itu pasar secara digital atau pasar secara konvensional. Nah, kita akan membahas yang pertama, kenapa kok kita langsung membahas tentang kegagalan pasar. Emang pasar tidak berhasil begitu? Tidak ada yang berhasil. Ada pasar yang berhasil. Pasar yang berhasil tidak usah kita bahas karena memang itu tujuannya pasar itu untuk bisa memperlancar alur distribusi, alur transaksi ya dari produsen ke konsumen. Tapi kita bicara yang gagal agar kita tahu dan bisa mengidentifikasi bagaimana solusi yang harus diterapkan, begitu ya. Yang pertama, adanya common good. Nah, kita nanti akan bahas seluruhnya dari A sampai G. Yang B adalah adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Yang C adanya barang publik. D adanya eksternalitas. E adanya pasar yang tidak lengkap. F adanya kegagalan informasi. G adanya ketidakpastian. Kita mulai dari yang pertama, ya adanya common good. Nah, common good itu adalah barang yang sifatnya milik bersama dan mempunyai sifat non-excludable tetapi rivalry. Apa itu non-excludable? Jadi non-excludable itu tidak dapat dikecualikan. Jadi semua berhak, ya, siapa saja berhak untuk menerima manfaat dari barang tersebut. Kalau rivalry itu saling bersaing. Jadi semua yang akan menikmati kegunaan dari barang tersebut harus bersaing atau menghilangkan peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contohnya, fasilitas umum. Kita juga bersaing ya dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi kita misalnya di jalan ya, jalan raya, fasilitas umum kan jalan raya. Kita tidak bisa untuk seenaknya sendiri ya. Kita harus memberikan ruang ya bagi yang lain, dan pada saatnya juga kita harus menghilangkan peluang orang lain juga ya. Nah, itu contohnya common good. Jadi semua bisa menerima manfaat, tapi harus bersaing ya, harus memberikan tekanan kepada orang lain untuk mengurangi agar orang lain tidak bebas untuk menggunakannya, begitu. Itu yang A. Yang B, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Ada 3. Struktur pasar cenderung monopoli oligopoli ya. Ini jelas pasar tidak sempurna kan ini. Yang B, adanya pajak ya, pasti. Jadi pajak itu adalah merupakan beban tambahan bagi produsen khususnya ya. Jadi bisa menambah harga produksi gitu. Nah, yang ketiga adanya eksternalitas. Ini berikutnya ya. Jadi kalau tidak pasar yang sudah tidak sempurna itu ada beberapa bukti. Ya, yang pertama ada excess demand atau barang langka. Jadi banyaknya permintaan tapi kurang penawaran. Nah, seperti itu menjadikan excess demand. Dan excess supply atau barang tidak laku, tidak ada yang beli tapi stok melimpah. Nah, itu yang menjadi disebut pasar yang gagal gitu.
Yang ketiga, adanya barang publik. Nah, barang publik ini beda dengan common good. Kalau barang publik itu sifatnya non-excludable sekaligus non-rivalry. Jadi non-excludable tidak dapat dikecualikan, sama dengan yang tadi, tidak dapat dikecualikan siapa yang menerima manfaat, tidak dapat dicegah. Nah, kalau bedanya dengan common good itu, kalau common good itu rivalry, kalau barang publik itu non-rivalry. Jadi semua berhak menerima, jadi tidak ada yang dikurangi haknya, hak orang lain, hak sesama kita untuk sama-sama menikmati. Contohnya apa? Rasa aman, rasa nyaman, teknologi, pendidikan, ya, kesejahteraan, misalnya di dalam fasilitas umum seperti pasar, begitu. Semua berhak, tidak usah bersaing, semua bisa mendatangi pasar tersebut misalnya, atau misalnya jembatan penyeberangan itu kan termasuk barang publik, ya, itu tidak ada yang menghalangi dan juga tidak ada persaingan di sana, hanya lewat saja begitu. Itu contohnya. Nah, yang keempat, adanya eksternalitas. Eksternalitas itu dampak. Jadi kata lainnya dampak. Kalau eksternalitas positif itu dampak yang ditimbulkan secara positif karena satu tindakan. Ya. Sebaliknya negatif juga gitu. Karena satu tindakan menimbulkan dampak negatif. Eksternalitas tidak masuk dalam biaya produksi. Ya, begitu. Nah, yang berikutnya, contoh eksternalitas. Eksternalitas dari aktivitas produksi, misalnya positif ya, yang positif dulu. Kita coba melihat bahwa satu aktivitas produksi dalam satu perusahaan pasti menimbulkan menimbulkan kebutuhan tenaga kerja. Nah, kebutuhan tenaga kerja berarti menarik minat masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerja, itu eksternalitas positif. Karena apa? Menjadi kesejahteraannya meningkat karena apa? Seluruh masyarakat di sekitar lingkungan pabrik tersebut bekerja. Eksternalitas negatifnya, ketika proses produksi itu ada limbah, maka limbah itu yang akan mengganggu juga masyarakat sekitar. Begitu. Itu contohnya eksternalitas. Nah, yang E, adanya pasar yang tidak lengkap. Pasti ya, ada penawaran, tidak ada permintaan, ada permintaan, tidak ada penawaran. Nah, begitu ya. Itu contohnya, yaitu misalnya pasar senjata. Ada kan orang jual beli senjata. Senjata dijual tapi tidak ada izin, ya kan, itu dilarang untuk masyarakat umum memegang karena tidak punya izin, begitu. Adanya kegagalan informasi, jadi tidak rata, jadi informasinya tidak bisa cepat diterima oleh masyarakat, misalnya harga tidak mencerminkan yang sebenarnya atau bagaimana, ya, banyak hal yang ditutupi. Nah, itu merupakan adanya kegagalan informasi. Yang berikutnya, adanya ketidakpastian. Sistem ekonomi yang dipengaruhi kondisi politik, keamanan, dan kejadian di luar perkiraan itu mengakibatkan pasar yang gagal atau kegagalan pasar. Contohnya apa? Bencana COVID, pandemi ini yang kita semua mengalami, itu ya membuat pasar itu menjadi ya, berkurang aktivitasnya. Artinya apa? Terganggu transaksinya, terganggu kita dalam memperoleh satu barang konsumsi, begitu ya. Jadi maka perlu ada campur tangan pemerintah bagaimana transaksi itu harus tetap berjalan, perputaran uang itu tetap berjalan, begitu ya. Menurut saya cukup ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Saya harap nanti yang menikmati video ini boleh membagikan kepada semuanya yang membutuhkan, dan juga dukung channel ini dengan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.